Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Regina Lalau, kelas A5 Keperawatan semester 1, program studi S1 Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS akhir semester mata kuliah konsep dasar keperawatan dengan dosen pengampu Nels Alvar Wongkar SK Pamkes dan dengan judul materi terobosan keperawatan di masa depan dan menerapkan etik dan legal dalam keperawatan. Definisi keperawatan. Perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kewenangan melakukan tindakan keperawatan berdasarkan ilmu yang dimilikinya dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. Keperawatan di masa yang akan datang. Terobosan keperawatan di masa depan yaitu membantu seseorang yang sedang sakit, dan itu salah satu hal yang mulia. Tentunya akan ada rasa kebanggaan ketika bisa membantu seseorang bisa sembuh dari penyakit yang dihadapi. Prinsip moral dan etika. Yang pertama, pemakaian kata etik dapat dipakai untuk sifatnya umum atau secara konseptual dan prinsipil. Kata yang tepat adalah menjadi dasar atau pedoman berlaku yang baik untuk diikuti. Untuk itu, wilayah etika adalah yang sepantasnya dilakukan. 2. Adapun pemakaian kata moral dipakai untuk lebih khusus atau spesifik atau dipraktikkan sehari-hari. Ketiga, prinsip-prinsip moral dilema etik harus dipahami dan dijadikan referensi oleh seorang perawat sebelum saat melakukan pekerjaan. Dimensi etik keperawatan. Dimensi etik keperawatan membahas nilai dan norma moral yang akan menuntun perilaku apa yang seharusnya pantas dilakukan oleh seorang perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan. Etik keperawatan agak berbeda dari suatu negara dengan negara yang lain, karena budaya dan adat serta pedoman nilai yang dianut berbeda. Pengertian kode etik keperawatan. Pertama, kode etik keperawatan merupakan aturan yang berlaku untuk seorang perawat dalam melaksanakan tugas atau fungsi perawat. 2. Kode etik keperawatan adalah kode etik perawat nasional Indonesia yang mewajibkan seorang perawat berpegang teguh terhadap kode etik sehingga kejadian pelanggaran etik dapat dihindari. 3. Ketentuan kode etik dan standar profesi tersebut diatur oleh organisasi profesi, dalam hal ini adalah PPNI. Syarat kode etik. Yang pertama, harus dibuat sendiri oleh profesi yang bersangkutan. 2. Mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan tanggung gugat pada para anggota profesi. 3. Merupakan self-regulation dari regulasi. 4. Pelaksanaannya harus diawasi terus-menerus. Dan 5. Direvisi sesuai kebutuhan perkembangan profesi. Fungsi kode etik keperawatan. Yang pertama, fungsi etik perawat menunjukkan kepada masyarakat bahwa perawat diharuskan memahami dan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan perawat oleh masyarakat. 2. Kode etik menjadi pedoman bagi perawat untuk berperilaku dan menjalin hubungan keprofesian sebagai landasan dalam menerapkan praktik etika. 3. Kode etik perawat menerapkan hubungan profesional yang harus dipatuhi, yaitu hubungan perawat dengan pasien atau klien sebagai advokator, perawat dengan tenaga profesi lain sebagai teman, dan tenaga masyarakat sebagai perwakilan dari asuhan keperawatan. 4. Kode etik keperawatan pemberian sarana pengaturan diri sebagai profesi. Dan akhir video ini, saya mengajak teman-teman, kerabat, maupun yang menonton video ini untuk bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro, dan Teknik Sipil,
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris. Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.